Yang pertama, solusinya itu adalah diselesaikan secara kekeluargaan, secara musyawarah tabayun terlebih dahulu. Jangan sampai nantinya ada fitnah, gitu. Karena dikatakan oleh Rasulullah yang namanya fitnah itu fitnah asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih parah daripada pembunuhan. Ya kan? Kalau pembunuhan orang selesai urusan dari situ, ya kan? Tapi kalau yang namanya fitnah itu bisa dendam untuk selamanya, kan gitu. Nah, oleh karenanya memang secara agama Islam, apalagi ada dua mukmin di sini. Kita tahu sholat merah muslim, alhamdulillah. Samsudin juga muslim. Apabila ada muslim yang saling bertikai, maka solusinya adalah untuk dimediasikan terlebih dahulu. Jangan langsung apa-apa tuh lapor gitu. Nah, kalau masing-masing pihak di Samsudin punya pengacara, Sholat merah punya pengacara, kode etik sudah mengikat pengacara, ya, baik dari manapun organisasi advokat mereka. Yang namanya pengacara harus tabayun, dimediasikan dulu para pihak berperkara. Karena apa? Hukum itu adalah jalan terakhir. Dengan cara busuk Samsudin itu dengan cara dengan kelapa, dengan terbis, dan itu pandangan Pak. Ini kembali lagi, kalau seperti itu modelnya hanya untuk hiburan, itu jadi masalah. Tapi kalau itu ternyata untuk mata pencaharian dalam artian menipu orang, itu yang tidak dibenarkan. Rasulullah menyatakan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib bagi kalian di Rasul untuk berbicara baik, ya, berbicara jujur, berlaku jujur, karena perilaku jujur itu membimbing seseorang untuk berlaku baik, dan perbuatan baik itu membimbing seseorang, menunjukkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kalian yang namanya sifat bohong. Karena sifat bohong itu membimbing kalian kepada perbuatan tercela, dan perbuatan tercela mengantarkan atau menunjukkan kalian kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam sangat mewanti-wanti yang namanya sifat bohong di sini. Apalagi menipu dan gitu. Lebih mendekati hal yang musyrik, ya? Musyrik di sini adalah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakanlah ya Rasulullah, ya Muhammad, kepada hamba-Ku yang berlaku zalim, yang berbuat dosa terhadap diri mereka sendiri. Allah berfirman seperti itu. Memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada hamba yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri, yang melampaui batas kepada diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kau putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni segala macam dosa. Namun di dalam ayat lain Allah menegaskan innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni, tidak memaafkan daripada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, musyrik itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Min akbaril kabair, dosa besar di antara dosa-dosa yang paling besar. Tapi dari pihak kita sendiri, KPR itu membongkar aib itu benar atau enggak? Apabila tujuannya untuk edukasi kepada masyarakat, itu dibetulkan. Jadi ghibah itu ada yang diperbolehkan. Ghibah yang bagaimana? Ghibah yang menyelamatkan orang banyak, gitu. Tapi kalau itu untuk dosa dia sendiri, seumpama ada si fulan nggak sholat, kan itu kembali kepada dosa dia sendiri. Nggak ada yang merugikan orang lain tuh. Ini nggak boleh kita bicarakan aibnya. Tapi kalau yang sudah menyangkut kemaslahatan umat, harus kita bongkar. Jadi pesulap merah di sini untuk membongkar daripada trik-trik perdukunan yang sifatnya menipu masyarakat Indonesia khususnya, itu sangat dibetulkan. Tapi niat si Gus Samsudin sendiri ini kan menolong orang yang sakit karena diteluh, gitu kan bahasanya itu. Nah,
Di Islam sendiri diperbolehkan nggak sih? Atau memang pernah Nabi sendiri pernah mengalami hal semacam itu? Jadi yang sifatnya ada orang yang sakit, Rasul SAW memberikan solusi. Apa solusinya? Tidak lain dan tidak bukan adalah berdoa. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika menjenguk orang yang sedang sakit? Nabi mengajarkan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan juga di lain hal selain kita berdoa sendiri juga meminta wasilah. Doa kepada siapa? Tentunya doa kepada para ulama. Karena inilah yang diatur di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wattaqu ilaihi wasilah. Wahai orang yang beriman, takwa kalian kepada Allah, cari perantaranya. Siapa perantara sebaik-baik perantara? Bahwa daripada para nabi dan rasul adalah para ulama. Datang kepada kiai kita, datang kepada asatidz kita, para ustaz. Minta doanya, bukan meminta kepada mereka, namun minta didoakan. Karena apa? Doa orang saleh itu lebih afdal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan diri kita tentang dukun. Yang disebut dukun itu atau dukun itu bedanya. Jadi dukun itu sebetulnya di zaman ini ya masyarakat Indonesia lebih mengenal yang disebut dengan dukun adalah orang yang paling paham tentang ilmu supranatural, yang so tahu tentang ilmu gaib. Padahal sejatinya yang disebut dukun itu seperti halnya dukun beranak, dukun patah ya, yang memakai pengobatan medis dalam artian di situ. Nah, bagaimana ketika kita datang kepada orang yang memang so tahu tentang hal gaib? Padahal sejatinya yang paling tahu tentang hal gaib itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hukumnya kita datang kepada tukang sihir, kepada tukang peramal? Rasulullah mengatakan man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Siapa orang yang datang ke tukang ramal, dia menanyakan sesuatu ya tentang suatu kejadian, maka tidak diterima daripada sholatnya selama 40 malam. Dan man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa orang yang datang kepada kahin, itu seperti dukun yang kita kenal saat ini, atau kepada peramal, kemudian fasaddaqahu bima yaqulu, dia membenarkan apa yang dikatakan oleh si dukun tersebut, oleh si peramal tersebut, maka kafaru bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nikmat iman dan Islamnya, ketakwaannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pun yang disebut dukun sabtu ini kan dengan alat seperti kelapa atau macam apalah yang dibenarkan itu menurut agama itu. Ya, kembali lagi, kalau itu hanya konten hiburan, sah-sah saja. Tapi kalau itu sifatnya penipuan, ini yang nggak boleh. Kenapa? Di dalam hukumnya sudah diatur itu mengenai pasal penipuan. Dan juga begini, banyak masyarakat Indonesia yang tidak paham bahwasanya seperti halnya jimat. Nah, itu tidak boleh diperjualbelikan. Di dalam pasal 546 KUH pidana, siapa orang yang dia menyebarkan, memperjualbelikan daripada jimat atau benda yang dianggap gaib, maka itu ada pidananya, ya, pidana kurungan. Kalau tidak salah 3 bulan itu lamanya. Jadi ada pidananya tuh, jual beli jimat juga. Nah, bedanya dukun sulap merah sama dukun hitam ini apa? Kalau sulap merah itu kan namanya dia sulap untuk entertain. Tapi kalau yang pihak sana itu kan memang sifatnya adalah pengobatan, namun di luar daripada akal normal manusia yang sudah kita tahu selama itu. Tapi dibelakang dengan pembuktian itu sudah. Dalam hal itu kan paling pengen minta pembuktian ya pihak sendiri seperti itu. Ya begini, jalur tengahnya itu kalau memang di dalam mediasi tidak bisa sama-sama saling membuktikan, kan akan masuk ke dalam jalur hukumnya. Yang nantinya kalau memang di pengadilan itu ada yang namanya agenda pembuktian. Di situlah masing-masing pihak diwajibkan oleh pengadilan untuk membuktikan apa dalil mereka. Gitu. Tapi sejauh ini pro kontra, akhirnya belum ketemu siapa yang benar, siapa yang salah. Buat Pak Ustaz sendiri gimana?
Ya, kalau itu kan memang begini, benar atau salah itu relatif. Masing-masing pihak pasti mengklaim diri mereka betul, dan masing-masing pendukung juga mengklaim bahwa yang didukungnya itu adalah yang paling betul. Dan kita di sini sebagai netizen, ya, dalam artian harus objektif juga. Kalau memang sudah ada proses hukum, ya udah, kita tunggu nantinya kan, bagaimana ke depannya. Dan jangan sampai terulang kejadian-kejadian yang seperti ini. Karena mohon maaf, kalau memang masyarakat Indonesia itu lebih senang dengan hal-hal yang berbau mistis, ya. Sebetulnya di dalam Islam, orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memang ada. Itulah yang disebut dengan kharikul adat. Kharik itu artinya pengecualian, adat itu artinya kebiasaan. Yang mana secara terminologi, definisi istilah kharikul adat itu adalah suatu kejadian yang luar biasa. Kalau kata pesulap merah adalah keajaiban yang di luar nalar normal manusia. Kharikul adat ini diberikan kepada siapa? Kalau mukjizat itu diberikan oleh kepada para nabi dan rasul. Mutlak di situ mukjizat. Tapi di luar itu ada yang disebut dengan karomah. Nah, karomah itu hanya dimiliki oleh wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan walinya Allah ini tertegas di dalam Al-Quran. Ala inna awliya'illah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sungguh wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mereka tidak takut dengan urusan dunia dan tidak sedih dalam urusan dunia. Nah, karomah di situ hanya sebatas mereka para wali dan orang saleh yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang disebut dengan maut. Ini sekarang para dukun ini melaporkan soal dengan karena penghasilan dia kan berkurang semua. Nah, pandangan Ustaz tuh gimana? Jadi pesulap merah di sini kan memang kalau yang kita lihat beredar di dalam pengakuannya, dia itu membongkar trik nggak tertuju pada satu orang. Gitu. Dia membongkar trik yang mana trik itu memang ada beberapa orang yang melakukan trik tersebut, sehingga ada beberapa mungkin kita dalam tanda kutip oknum yang merasa terganggu dengan pembongkaran trik itu. Nah, kan begitu kronologinya kan. Kecuali pesulap merah itu tertuju pada satu orang. Ya, satu orang ini kemudian dibahas habis-habisan dengan pesulap merah di sebelum kejadian seperti ini, disebut nama apalah segala macam. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau memang itu terbukti itu penipuan mutlak, itu memang harus dibongkar kalau itu. Ustaz, pengobatan dengan berdalih agama seperti apa sih? Ya, sebaik-baik pengobatan itu kan memang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Di luar medis itu seperti halnya kita mengkonsumsi madu, ya. Nah, itu kita minum madu itu dapat memberikan kesehatan kepada kita, gitu. Kemudian juga pengobatan alternatif lainnya apa? Seumpama kita perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang disebut nikmat sehat itu nggak hanya nikmat lahir, namun nikmat batin juga ada. Ya, terkadang orang itu lebih fokus kepada kesehatan jasmani ketimbang kesehatan rohani. Padahal rohani ini yang berperan penting di dalam kehidupan manusia. Bagaimana hati itu sehat, maka semua jasad kita akan ikut sehat. Dikatakan oleh Nabi SAW, "Inna fil jasadi mudghah idza shalahat shalaha al-jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalb." Sesungguhnya di dalam jasad itu ada yang namanya mudghah, segumpal daging. Jikalau kondisi segumpal daging tersebut baik, maka akan berdampak baik semua untuk jasad kita. Namun jikalau segumpal daging tersebut buruk, maka buruk semua dampaknya untuk jasad kita. Kalau hati kita ini baik, maka contoh mata kita melihat hal-hal yang baik, membaca Al-Quran, memandang daripada wajah orang-orang soleh, melihat daripada perbuatan-perbuatan yang baik yang diridhai oleh Allah. Namun jikalau hati kita ini buruk, ya, hati kita sakit, maka terdampak juga dengan mata kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu yang lain semuanya. Telinga, pendengaran, tangan kita, kaki kita ini. Ya, kalau hati kita baik, maka melangkah ke majelis-majelis ilmu, ke masjid-masjid, ya, ke tempat ibadah. Kalau hati kita ini rusak, hati kita jelek, maka kaki kita pasti melangkah ke tempat-tempat maksiat. Gitu.
Sehingga yang disebut dengan obat, ada obat lahir, ada obat batin. Obat lahir banyak, ya, alternatif dari sayur buah yang memang di situ detail Rasulullah SAW menjelaskan, ya, bagaimana khasiat jintan hitam, bagaimana khasiat madu. Nah, itu lahirnya itu, ya nggak? Zam-zam pun juga, masya Allah kan, air yang sangat menyehatkan kan kita air zam-zam. Kemudian juga batinnya, perbanyak zikir dan sholawat kepada Rasulullah SAW. Sekarang kan pesantren Ustaz Syamsuddin kan ditutup sudah di mana nih kalau pesantren yang dimanfaatkan sebagai Ya. Jadi segala sesuatunya harus berdasarkan legalitas. Yang beredar di media-media itu legalitasnya adalah tidak sesuai dengan yang selama ini dipraktikkan. Nah, legalitasnya apa? Nah, maka aparat setempat memiliki hak untuk menutup itu. Nah, kalau memang keberatan, maka dari pihak daripada Syamsuddin bisa mengajukan yang namanya pembelaan secara hukum. Seperti itu. Menurut pesulap merah, Syamsuddin ini pengobatannya dengan mediasinya alat-alat yang boleh dibilang gampang dibeli, gitu kan. Ketemu di toko sulap ya, penjualannya seperti itu. Nah, terlebih ada juga mahar. Apa diperbolehkan nggak sih Pak Ustadz dalam pengobatan alternatif medis secara agama menjual berikan mahar, kayak misalnya tasbih gitu kan, untuk menarik si pasien itu apa ya, tergerak, oh ada khasiatnya gitu. Ya, itu tidak diperbolehkan, ya, kita memperjualbelikan, apalagi yang saya katakan tadi, secara hukum konvensional di dalam KUH pidana tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang dianggap memiliki khasiat gaib itu. Itu diatur di dalam pasal 546 KUH pidana. Nah, itu jawaban secara hukum nasional. Nah, secara hukum Islamnya, terjadinya transaksi jual beli itu diatur di dalam fikih muamalah. Fikih muamalah itu mengatur tentang hablum minan nas, sehingga hablum minan nas ini naik secara vertikal, hablum minallah, Allah ridho, ya kan begitu. Apa yang diperjualbelikan? Objeknya harus jelas, bendanya harus jelas, manfaatnya harus jelas. Di luar dari konteks itu, seumpama kita beli mobil atau beli kendaraan lain, ya kan? Ini kelihatan nampak. Namun ternyata kendaraan ini setelah kita beli, yang tadinya si penjual bilang ini bisa bergerak, sehat ini kendaraan, ternyata enggak. Itu kan penipuan. Secara Islam batil, cacat itu jual beli. Apalagi yang ini, ya kalau tasbih digunakan bukan untuk obat jasmani, tasbih itu digunakan untuk obat lahir, obat batin kita, gitu ya kan? Untuk apa? Untuk digunakan zikir, perbanyak sholawat, gitu ya. tapi kan terakhir si surat merah itu membawa sebuah boneka yang bisa jalan. Anak bisa sedikit malahnya. Kalau boneka bisa jalan itu berarti di dalam dunia sulap ada. Nah, itu sifatnya untuk entertain, untuk hiburan. Tapi kalau digunakan untuk di luar itu yang ngaku-ngaku dukun ini, itu yang tidak diperbolehkan tuh. Yang nantinya mereka mengatakan, wah ini boneka ini ada arwahnya. Padahal yang namanya arwah di dalam Quran dinyatakan, ya kan? Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbi. Ya kan? Jikalau ada yang bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah perkara atau urusanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Juga sekarang kita manusia, ya kan? Bisa memberikan benda mati menjadi bergerak. Mustahil itu. Khurafat di dalam Islam. Tapi ada salah satu paranormal bisa membuat dongkrak popularitas itu dari pasangan kalau untuk popularitas yang sifatnya hiburan menjadi masalah. untuk menaikkan surat merah itu pandangan itu benar atau salah lagi? Yang mana itu? Yang surat merah itu ada salah satu paranormal bilang, ini cuma nyapit buat ngangkat dia sendiri buat pandangan Ustaz sendiri. Oh, Agama gitu. jadi dalam hal itu pesulap merah kan pasti membongkar trik, ada kasus tuh. Setiap dia bongkar, wah ada videonya nih, ini videonya, gitu.
Dia nggak mungkin membongkar yang namanya trik sulap murni. Pasti ada videonya. Nah, videonya itu biasanya diambil oleh oknum-oknum dukun itu. Saya katakan, kalau memang itu digunakan untuk mencari uang, maka itu tidak diperbolehkan. Baik ya, baik di dalam hukum konvensional maupun di dalam hukum agama. Kalaupun di dalam undang-undang diatur tentang dukun, maka itu adalah dukun yang mengobati seseorang, seperti halnya dukun patah, kan begitu ya. Dan di luar itu tentang hal gaib kan diatur di dalam undang-undang. Tapi Pak Ustadz, si sulap merah ini kan tidak percaya dengan hal gaib. Tanggapannya gimana? Kalau menurut saya nih, yang saya maksudnya yang kita udah sama-sama lihat di media, pesulap merah itu mengaku adanya hal gaib, mengaku percaya. Seperti apa? Dia percaya tentang adanya Allah, Tuhan, percaya tentang malaikat, jin, roh, itu dia percaya. Karena itu adalah bagian daripada hal yang sifatnya gaib. Yang tidak percaya itu, ya yang saya lihat adalah ketika seseorang mengaku bisa melihat jin, ya kan, bisa melihat yang kemampuannya bisa keluar dari dimensi manusia, itu yang dia tidak percaya. Dan mengirim sesuatu benda ke tubuh seorang. Nah, itu kan yang dikatakan namanya santet. Menurut versi pesulap merah yang disebut santet bukan seperti itu. Santet itu ada yang katanya sifatnya adalah berupa ancaman. Ada pesulap merah kan, berupa ancaman. Nah, kemudian ada juga yang sifatnya itu racun. Cuman nih metode racun ini dia nggak berani nih bongkar nih, ya nggak? Nah, pertanyaannya kan begini, betul ada nggak sihir di dalam Islam? Betul ada sihir di dalam Islam. Namun yang terjadi saat ini di masyarakat Indonesia disalahgunakan. Yang disebut sihir itu bagaimana? Kan gitu. Yang datangnya orang-orang itu untuk minta ke situ, ya itu juga salah lagi, musyrik lagi jatuhnya. Ada orang sakit, ya, padahal punya kartu BPJS loh, ya nggak? Kenapa dia lebih dulu datang ke orang yang sok tahu tentang ilmu gaib, yang fantastis harganya 5 juta sampai 10 juta? Pemerintah kita alhamdulillah udah memberikan solusi kan BPJS nih, ya nggak? Tinggal kita gunakan ke rumah sakit, selesai itu urusan. Ini makanya masyarakat Indonesia lebih senang pembunuhan gini ya, gitu. Kan di zaman Nabi Rasulullah itu ada kan yang disebut santet, penyakit gitu ya, disebarkan sihir gitu. Betul, di zaman itu memang betul ada. Di zaman sekarang pun tidak menutup kemungkinan pasti ada, tapi nggak ada yang namanya orang mengklaim nih luar biasa santet. Nah, di dalam rancangan undang-undang KUHP, RUU KUHP yang mengatur pasal santet, itu bisa dipidana orang yang mengaku bisa jasa santet itu. Gitu. Bisa kena pidana. Apalagi ada semacam, kalau sekarang ini kan memang pasal santet belum ada ya. Kalau sekarang sifatnya nanti pengancaman pada seseorang, itu bisa kena pasal pengancaman. Sekarang untuk agamanya sendiri gimana, untuk sendiri pandangan gimana? Kalau menurut saya yang disebut dengan sihir di dalam hukum Islam itu memang betul ada. Bagaimana seseorang itu meyakini yang namanya hal gaib, ya. Dalam artian begini, manusia ada yang ibadah, ada juga yang maksiat. Begitupun juga dengan jin, ada yang ibadah, ada yang maksiat kepada Allah. Sehingga di dalam Quran dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan visi misi diciptakannya manusia dan jin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dari jin yang tidak taat kepada Allah, mereka maksiat, itu bisa saja dikendalikan oleh orang yang tidak taat juga. Itu dari versi agama. Nah, kemudian dari versi hukum konvensionalnya, hukum negara kita, jikalau seseorang memberikan daripada dia mengklaim di dalam media-media sosial mereka bisa menyantet orang, jasa ini segala macam, ternyata tidak terbukti, ya itu laporkan mengenai pasal penipuan itu.
Dan baiknya gimana antara dua psikolog itu kan? Saran saya mudah-mudahan keduanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keduanya diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga sama-sama untuk saling islah. Gitu. Kalau mediasi sudah aja lah ini ya enggak? Damai pada Iya, kalau memang ada beberapa orang yang menjadi korbannya dari sana ya itu kan bisa diselesaikan juga secara hukum gitu. masih banyak yang urusan yang lebih penting ya. Iya, betul. Eh,